Oke, teman semua. Nah, sebenarnya ini tempat obrolan, tempat ngobrol sebenarnya ya. Ya, kebetulan kan kita ini ada di Tebet. Kalau kemarin kita udah bilang bahwa dulu itu orang mau ngobrol masalah politik itu di Jakarta Pusat, daerah Menteng, ring 1. Iya, Bro. Makin mahal Tebet di Jadi Menteng. kalau di sini ngomong apa ini? Ya, kalau dulu di sini ngomong musik dulu, Bro. Musik ya. Makanya dulu artis-artis itu banyak dari Tebet. Gitu. Nah, sekarang kita mau ngomong meminggirkan itulah gitu kan. Ya Tebet juga bisa ngomong masalah politik sebenarnya gitu kan, atau masalah hukum HAM dan demokrasi gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bebas lah ya untuk bisa mengusulkan apa sih tema-tema yang kita bisa bahas ke depan, dan nanti kita kalau misalnya bisa mengusulkan narasumber siapa gitu kan, kita akan coba investigasi, dan ini menjadi tempat kita untuk ngobrol-ngobrol gitu. Oke, itu udah clear, selesai gitu kan. Nah, kita mau ngobrol sekarang ya. Sebenarnya itu lebih pas kita mau tanya dulu gitu kan, terkait dengan putusan MK itu sebenarnya dalam standar keberlakuan hukum. Ini kan standar keberlakuan hukum gitu kan, Prof ya. Itu kan dia berbicara tentang dua hal ini. Keabsahan satu. Itu tentang logika. Ya. Logika dari suatu proses. Kedua, dia berbicara tentang keberlakuan itu sendiri terkait dengan satu. Apakah lembaga yang membuat itu lembaga yang berwenang atau enggak? Satu. Kemudian kedua, bagaimana prosesnya, prosesualnya. Kemudian ketiga, itu diakui atau enggak sebenarnya. Nah, dalam konteks putusan kemarin itu sebenarnya oke, itu ditelurkan oleh atau diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Tapi di situ ada persoalan sehingga memunculkan MK gitu sebenarnya. Nah, sekarang dalam konteks demokrasi, ini kan begini kan. Kalau orang-orang bilang pada saat ini, mungkin Bang Masinton setuju, nggak tahu gitu kan, bahwa itu menjadi satu pintu. Nah, sekarang kan sudah menjadi fakta itu adalah pintu atau menjadi hal yang legal bagi Gibran untuk mendaftar. Itu menjadi suatu fakta gitu kan. Nah, apakah alat hukum, gitu kan, atau instrumen hukum atau prosedural hukum itu bisa dipergunakan untuk kepentingan yang sebenarnya bertentangan dengan dua hal tadi itu dalam wilayah demokrasi? Karena demokrasi itu kan sebenarnya kan salah satunya itu menjunjung tinggi dari alat-alat hukum itu sendiri sebenarnya gitu. Nah, mungkin gimana, Prof Maru dulu atau Bang Masinton, karena Bang Masinton ini juga agak buru-buru juga nih sebenarnya gitu ya. Biar saya izin saya dulu, Ya. Prof ya. Okay. Karena kita Market Tabi. Kita mau tanya nih ke Biar nanti secara hukum ketatanegaraan beliau ahlinya, biar bisa panjang lebar. Okay. Saya singkat. Nah, beliau kita mau tanya nih kepada beliau ini sendiri gitu kan. Ketika hukum sebagai suatu alat demokrasi itu dilanggar, itu gimana sih ceritanya gitu kan? Apakah memang ini bisa dipergunakan? Karena begini, dulu zaman Orde Baru hukum juga menjadi instrumen, gitu. Betul begitu ya, Bang ya? Hukum juga menjadi instrumen bagi melegitimasi kekuasaan itu sendiri, gitu kan? Nah, apakah? Gitu, pertanyaannya, gitu kan? Apakah itu sama atau enggak sih di tahun sebelum 98 dengan yang sekarang ini, gitu? Nah, Jadi dengan begitu kita bisa menilai. Gitu. Jadi begini, Bos. Kan selalu tuh kalau kita yang pelajarin hukum itu kan bukan apa yang tertulis, bukan sekadar apa yang tertulis. Apalagi ini tentang konstitusi, ya kan? Kan bukan tentang apa yang tertulis, tapi roh dan jiwa yang melatar belakangi hukum tersebut. Gitu loh. Nah, kandungan semangat dalam hukum tersebut. Nah, kenapa publik bereaksi luar biasa terhadap putusan MK, khususnya yang PUU nomor 90 itu? Karena ada public etik yang ditabrak di sana.
Itu satu. Kedua, lebih dari itu, ada norma dalam semangat demokrasi kita selama 25 tahun ini sejak reformasi dan demokrasi yang itu diinjak gitu loh. Itu apa? Yaitu tentang kolusi, korupsi dan nepotisme itu. Gitu. Semua orang tahu keterkaitan ketua MK dengan keluarga presiden. Nah, kemudian putusannya itu publik melihat bahwa itu ada ada unsur konflik kepentingan di situ. Dan kemudian dari apa yang dirasakan oleh publik terkonfirmasi dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Ada persoalan kemandirian hakim atau independensi hakim yang dilanggar di sana. Kemudian ada pembocoran informasi. Kemudian ada intervensi. Gitu loh. Nah, ini semua tentu dampaknya luar biasa, Pak. Kepada demokrasi maksudnya gitu ya. Loh iya, bicara demokrasi kan ya bicara hukum. Bicara demokrasi keadilan. Kan itu, Pak. Kalau bicara demokrasi, oh ini demokrasi itu dikirain cuman pemilu, kayak pemilu itu tok, nah itu keliru. Gitu loh. Itu dia tidak memahami demokrasi. Nah, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu ibarat ya itu ada barang selundupan. Nah, contohnya itu yang diselundupin bawang putih. Contoh ya, saya kasih contoh doang. Kemudian barang selundupan ini sudah masuk, diolah itu. Jadi bumbu penyedap. Udah dikemas, dilegalkan, lolos BPOM, legal udah beredar, ada yang boleh makan. Nah terus kemudian yang penyelundupnya tadi itu udah dihukum. Ya tapi barangnya kan udah beredar, udah legal kan, udah bakal masuk ke perut, kira-kira gitu loh. Barang nah, ilegal, terus gimana? Kalau udah masuk perut jadi legal gitu. Gitu dong maksudnya dong. Barangnya barangnya selundupkan gitu loh. Udah diolah. Iya, kan barang ilegal kan, selundupan kan. Masuk ke perut jadi legal. Apakah bisa begitu? Ya pokoknya dokumennya ya barangnya ilegal tadi, kemudian dicuci lah, seakan-akan legal tuh kan. Iya. Gitu loh. Oke. Secara aturan sebenarnya nggak boleh, masuk zona terlarang. Tapi ada unsur kong kali kong di situ, dilolosin. Ketahuan, kemudian ketika diperiksa ketahuan tuh barangnya selundupan gitu. Tapi barangnya udah diolah, dikemas, udah dilegalkan BPOM gitu loh, beredar. Kira-kira kan gitu tuh, Pak. Perumpamaannya. Nah jadi saya nggak tahu kalau model hakim konstitusi kita begitu, dia putus, ya. Kita jangan lagi deh ada hakim begini, maka tuh saya mendorong angket itu untuk bagian dari perbaikan di sistem Mahkamah Konstitusi kita, kelemahan Mahkamah Konstitusi. Jangan lagi ada ke depan ya hakimnya kan hakim konstitusi itu dianggap negarawan, kan gitu ya. The guardian kan harus of negarawan, constitution. paham tentang konstitusi dan hukum ketatanegaraan, dan dia harus berjiwa negarawan, Pak. Yang namanya negarawan itu kan dia sudah paripurna, Pak. Paripurna dengan dirinya, paripurna dengan keluarganya, paripurna dengan kepentingan golongannya dan lain-lain.
ya dia bicara tentang hal-hal besar dan mendasar. Itu paripurna. Dia tidak lagi berpikir lain-lain. Dia tidak pikir jabatan, kekuasaan. Gitu. Nah, bahayanya ini ya, kalau kemudian hakim MK-nya kita begini-begini mulu nih. Dia belagak gila aja tuh, dia putus. Cus, bersekongkol deh situ kan. Dia pengaruhin yang lain gitu loh. Ya udah dia putus. Habis itu tinggal tidur, Pak. Tapi produknya gitu loh, produknya ini sudah bikin heboh Republik, bahkan mengganggu dalam sistem demokrasi kita. Ini bahayanya kan begini nih. Mereka putus tinggal tidur. Itu negarawan bukan? Gitu loh. Ini begal ini, Pak. Ini pembegal hukum, pembegal konstitusi, pembegal demokrasi, berjubah hukum, hakim. Itu, Pak. Ini gerombolan pembegal ini. Gitu loh. Ya maaf kalau begini mah. Ini gerombolan, Pak. Mereka dengan seenak jidatnya memutus sesuatu perkara yang itu dia nggak hitung dampak terhadap bangsa ini. Jadi yang dikira ini hal-hal yang mudah dan biasa saja. Kan jelas ada persoalan yang sangat serius dalam putusan ini. Hakim yang ikut dalam RPH menyatakan ada persoalan yang sangat-sangat serius menjelang putusan itu, dengan putusan itu. Kemudian ahli hukum tata negara menyatakan pendapatnya dan proses putusan itu ada cacat hukum yang serius dan berpotensi penyelundupan hukum. Kemudian yang ketiga, Prof. Jimli sebagai Ketua Majelis Kehormatan menyampaikan ada masalah yang sangat serius. Jadi persoalan yang sangat serius ini dan menyangkut tentang kehidupan hukum dan demokrasi kita nggak bisa abaikan, nggak boleh kita biarkan ini, gitu loh. Nah, terutama teman-teman yang masih muda-muda harus punya sikap menyikapi ini. Gitu. Karena apapun, reformasi dan demokrasi ini diperjuangkan dengan tetesan darah, keringat, bahkan nyawa, Pak. Itulah betapa mahalnya harga dari demokrasi ini. Bukan turun dari langit. Nah, ketika orang yang memutus, orang yang berada di Mahkamah Konstitusi, dia tidak memahami tentang roh dan jiwa demokrasi ini, hasilnya ini, dia injak-injak, Pak. Nah, tentu kita semua menghormati putusan ini. Harus kita hormati. Karena itu adalah putusan hukum. Kemudian putusan Majelis Kehormatan meskipun tidak sesuai ekspektasi publik, gitu ya. Berharap ini di pemecatan terhadap ketua MK tadi itu. Ternyata cuma diberhentikan. Sama dong, dipecat juga dong. Enggak dong, dipecat sebagai hakim harusnya. Oh, gitu. Gitu loh. Kan pelanggaran etik berat. Nah, terserah apapun lah gitu. Tetapi jelas dia bersalah. Kemudian orang yang tadi dituduh yang sudah diputus bersalah melakukan pelanggaran etik berat, kemudian ya kemarin kita dengar menjadi memainkan drama Korea itu, drakor, mengaku korban fitnah. Loh, ini putusan Majelis Kehormatan kok lu bersalah, kok lu merasa difitnah? Iya kan? Ini kan lu kebalik-balik.
ini menampakkan bahwa ya ini bukan lagi putusan PUU 90 itu bukan lagi untuk keadilan. Nggak ada itu, Pak. Berdasar atas ketuhanan, bullshit itu. Gitu loh. Lo orang yang diputus bersalah sampai sekarang nggak ngaku bersalah tuh. Udah merasa paling bener, udah gila itu. Bisa nggak terima dari putusan majelis kehormatan itu kan melalui proses, Pak. Dia diperiksa. Kalau dia korban fitnah, ya bantah dari awal dong, buktikan siapa yang fitnah dia. Gitu loh. Nah, jadi ya kalau saya berpandangan bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau begini, maka teman-teman harus awasi pemilunya. Ya. Ini sejak awal ada proses yang cacat. Ya, ya dong. Kita katakan ini cacat, Pak. Ada proses yang cacat. Oke, dia tadi menjadi kontestan. Apa emang ini bakal berlangsung pemilu ini bakal begitu aja? Jujur, adil, sesuai dengan harapan kita semua tadi? Maka kita harus mengawasi ini. Bentar, Bang. Kita tanya dulu nih ke Prof. Maru. Ya. Tadi kan Bung Masinton ini bilang nih, itu dari suatu kecacatan sebenarnya gitu. Tapi kan ini sebenarnya yang membuat ini produknya produk dari MK. Kalau misalnya kita mengkaji tentang ini ya, putus 90 gitu ya, Prof ya. Dan kemudian juga udah ada putusan MK 4 sendiri gitu kan. Nah, apakah gitu kan hasil ini sendiri itu memang bisa masih bermasalah atau enggak sih sebenarnya gitu kan? Dan kemudian apakah ini akan berefek kalau misalnya beliau bilang nih ya, ini kepada pemilu, karena kan pemilu ini kan menjadi suatu manifestasi berdemokrasi sebenarnya gitu, Prof. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya, apakah yang diungkap beliau ini sebenarnya perasaan beliau yang untuk membuat drakor, saya nggak tahu gitu kan, bisa aja perasaan beliau aja gitu kan gitu, atau itu memang jadi suatu fakta gitu kan. Sebenarnya gimana tuh, Prof? Enggak, salah pertanyaanmu. Jangan dikira ini jadi kayak kalau begini ngapain gua datang kalau cuma ngungkapin perasaan gua. Gitu loh. Emang gua melo-melo apa? Nah, itu iya, kan? Enggak dong. Gitu loh. Kalau lu tidak merasa ada sesuatu yang aneh dengan putusan ini, ya itu hak lu. Kan gitu ya? Berarti kan kau tidak merasakan ada yang sama di apa ini dengan putusan MK tadi, gitu loh. Maka kau bilang seakan-akan pandangan gua pribadi gitu loh. Ya gitu. Oke. Nih kita kasih waktu kepada Prof. Maru. Ya, terima kasih nih. Apa ini para kaula muda kan? Saya juga sebenarnya sangat mendukung ini yang muda-muda maju supaya orang tua bisa tidur kan. Betul. Tetapi kayaknya ada sesuatu yang keliru ya. Keliru dalam arti mungkin proses. Jadi kalau kita sudah janjian artinya waktu reformasi, kita sedikit berubah dalam arti satu. Semua kekuasaan ini harus ada ya, yang pokok-pokok itu ada saling kontrol kan, check and balance. Ya, kalau zaman Pak Harto kan nggak ada itu. Kalau dia pidato, ya siapa yang membantah itu bisa hilang dia. Zaman Bung Karno, ya juga saya mahasiswa zaman Bung Karno, saya membantah sedikit saja itu, wah sudah ditegur gitu kan. Ya, jadi kalau sekarang check and balance kita bebas sebenarnya. Jadi kalau perhatikan itu, konstitusi kita berubah dengan perubahan 4 kali. Yang pertama harus Anda ingat,
kita memperkuat sistem berdemokrasi, ya kan? Berdemokrasi artinya ada suatu apa yang dikatakan kemandirian kita. Karena dalam konstitusi kita yang baru, ya kan? Ini dahsyat sebenarnya. Bab 10A semua hak asasi manusia diangkat di dalam itu. Terutama sekali itu hak menyatakan pendapat kan? Hak untuk diperlakukan non-diskriminatif. Begitu banyak itu bab 10A. Tetapi rumusnya kalau hak asasi masuk di dalam konstitusi, dia menjadi norma konstitusi. Dan HAM itu menjadi bagian dari hak konstitusi saya. Ini sangat penting ini di dalam kaitan kita bernegara. Dan kemudian ketika kita nyatakan ada check and balance, kita menjanjikan ada 3 hal. Kita itu negara demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat itu. Anda yang menentukan. Makanya nanti jangan hilang hak pilih Anda. Kalau yang baru-baru kan, wah enjoy lah. Kita menentukan siapa yang jadi presiden kan. Siapa yang menjadi anggota DPR. Tetapi berdemokrasi itu sebagai kedaulatan rakyat, tidak ada yang betul tertib kalau tidak dikawal oleh hukum dan konstitusi. Jadi dia tidak bisa hanya begitu saja berdasarkan apa yang suara terbanyak, tidak begitu saja. Tetapi dia merupakan suatu proses di mana sebenarnya demokrasi itu dikawal oleh adanya hak asasi setiap orang. Tetapi juga tidak boleh sembarangan hukum harus mengawal. Itulah yang tertinggi pengawalnya konstitusi. Oleh karena itu disebutkan negara kita negara demokrasi, tapi yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis. Jadi kalau demokrasi itu berarti kalau di bidang hukum, rakyat sebenarnya yang memiliki kewenangan membentuk hukum. Rakyat membentuk itu, tetapi dia secara demokratis diartikan tidak sembarang saja begitu bahwa suara terbanyak. Ada ukuran-ukuran yang ditentukan konstitusi, terutama tadi HAM. Kalau produk dari rakyat di dalam DPR dan pemerintah membuat undang-undang melanggar HAM yang ada di konstitusi, ya kita boleh persoalkan. Jadi kalau zaman dulu Pak Alfon, saya pertama kali jadi hakim MK, dahsyat perasaan saya. Karena seorang guru SD dari Pasuruan menguji anggaran pendidikan, dia datang di MK sendirian pakai sandal Pak. Sampai Pak Jimli bilang, suruh dulu pakai sepatu dia. Gak enak betul kita ini kan. Tapi karena beliau ini kita panggil presiden dan DPR katanya. Itulah demokrasi itu sekarang. Martabatnya diberikan sama kita itu. Dahsyat. Itu pada saat pertama kali MK berdiri ya? Iya. Oke. Tapi begini Prof. Seberapa kuat MK itu sekarang dan kemudian ketika rakyat ingin memantau sebagai fungsi check and balances. Karena ini hak asasi manusia dong Prof gitu kan. Tetapi malah orang yang akan memantau dan memperhatikan dan mengatakan itu salah gitu kan. Itu malah dikriminalisasi. Misal contoh gitu kan, ada juga kayak kemarin itu mahasiswa UI ya, anak BEM UI ya, bersuara tetapi setelah itu didatangi ke rumah dan diintimidasi begitu. Apakah memang seperti itu hukum harus berfungsi dalam konteks demokrasi ya Prof ya? Jadi kalau sebenarnya ada satu pengawalan terhadap pelanggaran terhadap hak kita itu. Tadi sudah saya katakan itu. Konstitusi memberi jaminan pasal bab 10A itu semua. Tetapi kadang-kadang juga efektif tidaknya, ya ini semua dalam proses berjalan kan. Penegak hukum juga kadang-kadang dalam bertindak melampaui batas-batas, sebenarnya kita bisa mengontrol melalui mempersoalkan apakah langkah dia itu misalnya membuat kita ya kalau sekedar memperingatkan tapi menakut-nakuti, ya kalau kita takut ya memang terus memble kan. Tetapi kita bisa menjawab, Anda menakut-nakuti saya itu mengurangi HAM saya, ini bab 10A loh, saya bicara bisa, hak saya ada dijamin konstitusi. Tetapi kadang-kadang juga di dalam menjamin ini penegak hukum juga kadang-kadang di samping memble dia tidak mengerti. Jadi jangan kira bahwa perubahan konstitusi sekarang diketahui oleh banyak orang juga. Pejabat negara juga kadang-kadang nggak tahu sudah berubah konstitusi.
Nah itu civic education juga jangan hanya kepada rakyat, kepada pejabat negara kan. Bahwa berubah sudah negara kita, HAM saya itu dilindungi kan. HAM saya itu untuk bicara, termasuk juga hak milik saya tidak boleh dirampas sewenang-wenang oleh orang-orang seperti mafia-mafia tanah itu misalnya. Itu kan terjadi sekarang. Wah, banyak sekali yang menakut-nakuti. Dan sebenarnya pelindung terakhir daripada hak ajasi kita itu ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar. Yaitu pasal 28I ayat 4 itu, pemerintah yang harus bertugas menghormati, memajukan, melindungi, dan mewujudkan itu. Jadi kalau gagal semua ini, itu kita bisa tuntut pemerintah. Gagal Anda melakukan HAM Anda seperti ini misalnya, menyatakan pendapat. Ini saat ini saya Pak Asinton, karena mau melawan mafia tanah, ada di daerah kami itu yang tanahnya dari bapaknya luas, tapi dirampas oleh orang-orang kaya mafia itu dengan cara-cara, kalau di bidang hukum kan orang miskin itu kadang-kadang menandatangani kontrak dia karena terlalu sulit tak makan, dikasih 10.000. Dia punya harga rumah misalnya 100 juta, dikasih 10.000 dia teken aja. Nah diambil, itu contoh saja. Dan kita sudah melakukan semua cara, dari mulai misalnya pertanahan, Kanwil, Menteri Agraria tidak beres. Terakhir kita bawa kepada mafia tanah, ya kan? Presiden terakhir melapor, tak diladeni juga, biasa tutup. Terakhir ya apa jalannya, kita gugat di pengadilan kan, bukan lagi mafia tanah yang kita gugat, tapi presiden. Kok bisa dibiarkan oleh instansi vertikal di bawah Bapak, tanah-tanah mereka ini dirampas? Kita bawa kan. Tapi di sana didiamkan juga. Kemudian terakhir dulu. Kemarin yang mau kita lawan itu ya apa namanya, peluk-pelukan dengan penguasa tertinggi. Ya kan? Bagaimana lagi nih? Kalau Naga 9 sudah wah salam-salaman, peluk-pelukan. Ya rakyat putus asa kan. Terakhir saya beritahu mereka, kalau negara ini tidak bisa melindungi hak Anda sampai ke tingkat tertinggi, kita bawa ke PBB, Mahkamah Internasional, karena di sana legal standing Anda mungkin dipertimbangkan melawan negara karena HAM yang dijamin di konstitusi gagal negara melindungi, ya kan? Jadi proses perlindungan demokrasi dan HAM ini tentu tidak sekaligus jadi kan. Ini banyak korban juga, nanti banyak perjuangan supaya Anda paham juga dalam proses seperti ini. Kemarin demokrasi mau kita harapkan di konstitusi dikatakan harus jujur dan adil. Yang mengawal siapa? MK. Tapi ada orang yang berminat betul jadi pemimpin negara, ya karena syaratnya tidak memenuhi, diotak-atiklah itu undang-undang kan. Diotak-atik. Kebetulan yang berminat itu ada omnya di MK. Ya kan? Kalau orang Batak parah itu, kalau omnya tulang. Abang boru sebenarnya. Tulang. Oh bisa, iya, abang boru. Kalau di Batak itu boru disuruh-suruh oleh hula-hulanya itu, yang tempat dia mengambil perempuan ini. Jadi Pak Jokowi, jangan Pak Jokowi bilangnya ya. Misalnya Pak Masinton, anaknya saya kawini perempuan, dia suka-sukanya sama saya itu. Kau sana angkat piring, harus saya angkat. Nah yang terjadi itulah dikatakan hakim konstitusi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung harus mundur ketika ada perkara di depannya kan. Pengujian undang-undang pemilu tentang usia sebenarnya nggak ada masalah itu kalau mau ya. Kenapa harus sekarang terus mau jadi kan? 5 tahun lagi bisa kok jadi 45 tahun dia atau bagaimana. Tapi ini dipaksakan kan. Ya ketua MK tidak mundur. Kalau di dalam ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman, kalau ada kepentingan saya di dalam satu perkara, kepentingan istri, anak, cucu, tidak boleh saya mundur. Tapi dia tidak mundur, ya kan? Dan mungkin bukan dia sendirian lah, dia pengaruhi juga 4 orang supaya bisa 5
maka dirubahlah itu undang-undang dengan cara yang juga bertentangan dengan aturan. Pak Jimli tidak sampai ke sana dia mau masuk, dia hanya dari sudut etika, tapi melanggar aturan jelas. Sudah ada 5 putusan di sini, dia datang lagi yang baru, dia berbeda dengan ini, itu salah. Bukan tidak berarti bahwa hukum tidak bisa berubah, tetapi berubahnya memang nggak bisa acak-acakan. Ada kondisi tertentu yang membuat kita menafsir konstitusi sedemikian rupa sehingga ada yang dikatakan syarat-syarat yang ditempelkan dalam norma. Tapi itu tidak terjadi. Akibatnya kemarin di undang-undang jelas dikatakan kalau hakim tidak mundur dari perkara yang dia putus, putusan itu cacat, habis, kontan. Artinya apa? Sebenarnya MK dibilang bahwa putusannya final. Sebenarnya tidak ada itu binding itu. Final. Tidak ada banding sebenarnya. Tapi diterjemahkan final and binding. Banding sebenarnya maksudnya. Tidak ada banding, tidak boleh kasasi. Langsung. Tetapi berarti final, tidak berarti kalau cacat bisa dilaksanakan. Di pengadilan tidak boleh ada putusan yang cacat. Ya, bagaimana yang cacat diperlakukan? Maka ketika kemudian KPU meloloskan keponakannya hakim itu, persoalannya adalah apakah konstitusi dipertahankan atau tidak. Di sana dikatakan pasal 22 harus jujur dan adil. Ini tidak jujur. Dia sudah dikatakan harus mundur, dia tidak mundur. Itu cacat. Kalau di peradilan umum kemudian diperiksa oleh hakim lain yang baru, yang ini dianggap tidak ada. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Demokrasi dipasung oleh keinginan-keinginan kebetulan orang yang berkuasa. Saya pendukung berat Jokowi dulu loh, tapi saya kecewa kan bahwa penegakan hukum tampaknya sangat diabaikan, ya kan? Dalam beberapa hal. Undang-undang Cipta Kerja MK katakan perbaiki dulu 2 tahun men. Tanpa diperbaiki langsung dibuat perpu. Oh, saya kemudian di DPR bilang sama siapa itu dari Nasdem jangan disahkan ini perpu. Dia kira saya melawan Pak Jokowi, bukan, melawan keinginan untuk mengambil jalan pintas yang bisa rusak. Oh, kemudian itu disahkan. Tapi apa yang terjadi? Sistem konstitusi kita dengan demikian berubah. Presiden dianggap memiliki hak veto terhadap MK. Ini sudah rusak KB, kan? Jadi kita mengembalikan. Kalau Anda juga mau presiden, saya oke saja. Asalkan jujur dan adil. Itu nilai etik tertinggi. Tidak boleh dilanggar. Kalau itu terjadi, ya kita harus tidak boleh dong menyetujui, kan? Ya, kalau hakim MK Pak Anwar kemarin bagus juga pernyataannya Pak Masinton itu. Kok secara terbuka sudah diperiksa dia dan dinyatakan salah melanggar etik, konflik kepentingan. Dia bilang kemarin di depan TV, saya difitnah katanya. Jadi majelis kehormatan memfitnah dia. Padahal semua orang sudah tahu kan bahwa yang menggunakan putusan dia itu hanya satu orang, ponaannya. Jadi bagaimana lagi? Nah, inilah kerusakan kita sekarang. Bagaimana mengembalikan demokrasi itu ke rel yang dikawal hukum. Kita nggak peduli sebenarnya siapa yang menjadi presiden. Asal jujur kan. Ya kalau calon saya kalah misalnya Pak Mahfud, ya mau apa kan. Nah, ya. Tapi kalau dipaksakan, itu namanya melanggar konstitusi. Konstitusi itu bukan hanya peraturan loh, tapi nilai etik moral paling tinggi. Itu tadi kejujuran. Bolehkah Anda dipercaya untuk menjaga supaya jujur prosesnya dan hasilnya? Proses pasti bagus jujur, kalau hasil harus jujur adil, kalau proses juga jujur adil. Itu yang kita inginkan sekarang. Terima kasih. Apapun, kita tidak boleh lagi mundur ke situasi seperti zaman Orde Baru. Semua kita perkenankan anak-anak muda, tapi aturan main tidak bisa diterabas begitu saja karena apa yang dikatakan proses. Kalau keliru, hasil pasti keliru.